Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar anak-anak Ibu semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Apakah sehat? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, anak-anak Ibu semua, sebelum memulai pembelajaran, kita ambil absen dulu ya. Yang pertama, Reni Alfionora. Hadir, Bu. Panggiana Safitri. Hadir, Bu. Ia Nurutami. Sepertinya ia belum masuk ya. Selanjutnya Syafiratul Mar'ah. Hadir, Bu. Dan pembelajaran Ibu share screen materi PPT kita hari ini dulu ya. Apakah sudah terlihat anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Baiklah, materi kita hari ini yaitu bioteknologi. Yang dimana KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.10, yaitu menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Tujuan kita belajar pada hari ini yaitu ada 5. Yang pertama yaitu menguraikan tentang definisi bioteknologi berdasarkan perkembangannya. Yang kedua, membedakan prinsip dasar dari bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Yang ketiga, menyebutkan beberapa contoh dari masing-masing jenis bioteknologi berdasarkan perkembangannya, mengklasifikasikan peranan mikroorganisme dalam bioteknologi di berbagai aspek kehidupan, dan menyimpulkan beberapa manfaat bioteknologi pangan dalam kehidupan berdasarkan hasil eksperimen. Baiklah, sebelum itu Ibu mau bertanya dulu, apakah ada yang tahu apa itu bioteknologi? Vio, Bu. Oke, Vio, silahkan. Bioteknologi merupakan ilmu yang memanfaatkan organisme untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Bagus Itu ya. jawaban dari Vio, Bu. Oke, udah bagus, Vio. Jadi, bioteknologi itu berasal dari 3 kata, yaitu bios, tekno, dan logos. Di mana bios itu hidup, tekno itu teknologi, dan logos itu ilmu. Jadi, bioteknologi merupakan ilmu yang memanfaatkan organisme dan agen-agen biologis untuk menghasilkan produk bagi manusia. Selanjutnya, yaitu Ibu akan menerangkan mengenai ilmu-ilmu yang digunakan dalam bioteknologi. Ilmu-ilmu yang digunakan dalam bioteknologi ini ada 4. Yang pertama yaitu mikrobiologi. Pastinya Anda semua sudah tahu ya apa itu mikrobiologi. Mikrobiologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari mikroba atau jasad renik. Dan manfaat dari mikrobiologi ini dalam bidang bioteknologi yaitu untuk mengukur suhu dari bakteri. Di mana suhu dari bakteri ini bisa kita golongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu sikrofil, yaitu bakteri dapat tumbuh pada suhu 0 sampai dengan 30 derajat Celcius. Yang kedua yaitu mesofil, di mana bakteri dapat tumbuh pada suhu 25 derajat sampai dengan 40 derajat Celcius. Dan yang terakhir termofil, yaitu bakteri dapat tumbuh pada suhu 50 derajat Celcius ataupun lebih. Dan contoh dari mikrobiologi ini yang digunakan dalam bidang bioteknologi yaitu dalam pembuatan yogurt.
Yang kedua yaitu biologi sel atau sitologi, di mana biologi sel ini berguna dalam totipotensi, yaitu untuk biasa yang kita kenal yaitu kultur jaringan. Totipotensi ini merupakan kemampuan sel-sel tanaman muda dan hidup yang dapat berproliferasi atau berdiferensiasi menjadi tanaman baru. Baiklah, apakah anak-anak ibu semua mengerti? Mengerti, Bu. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kita akan mempelajari secara singkat yaitu perkembangan dari bioteknologi. Di mana bioteknologi ini sebelumnya sudah terkenal di ribuan tahun yang lalu di segala bidang, baik itu industri pangan, obat-obatan, pertanian, kesehatan, dan juga pengelolaan lingkungan. Dan pada sekitar 6.000 sebelum Masehi, bidang bioteknologi ini sudah memanfaatkan ragi sebagai pembuatan anggur dan bir. Dan pada 4.000 sebelum Masehi, ragi tersebut dimanfaatkan untuk roti sebagai pengembang. Selanjutnya yaitu fermentasi bioteknologi ini dipelopori oleh Bapak Bioteknologi yaitu Louis Pasteur dan mulai berkembangnya pada tahun 1950 saat ada ditemukannya struktur DNA. Selanjutnya kita akan belajar mengenai prinsip dasar dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama kita akan mempelajari mengenai bioteknologi konvensional. Jadi, bioteknologi konvensional ini merupakan bioteknologi yang prosesnya memanfaatkan mikroorganisme dan dilakukan secara sederhana. Dan produk yang dihasilkan pun menggunakan bantuan mikroorganisme seperti jamur, kapang, dan bakteri agar menciptakan enzim-enzim tertentu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari bioteknologi konvensional ini yaitu sudah digunakan sejak awal peradaban manusia, peralatan yang digunakan relatif sederhana, mikroorganisme yang digunakan terbatas, produk masih bercampur dengan makhluk hidup yang digunakan, dan adanya mikroorganisme yang mempunyai ciri-ciri tertentu serta dapat memproduksi enzim yang berperan sebagai biokatalisator. Nah, kelebihan dari bioteknologi konvensional ini ialah relatif mudah, teknologinya sederhana, dan biayanya pun lebih murah daripada bioteknologi modern. Sedangkan kekurangannya yaitu perbaikan sifat genetis tidak terarah, tidak dapat mengatasi masalah ketidaksesuaian genetik, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya, kurang steril, jumlah sedikit, dan kualitasnya belum tentu terjamin. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bioteknologi modern, di mana bioteknologi modern ini merupakan bioteknologi yang didasarkan pada rekayasa DNA atau gen. Selain itu, memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia, sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi. Dan selanjutnya yaitu pemanfaatan atau perekayasaan proses biologi dari suatu agen biologi untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat dan berkembang setelah ditemukannya di DNA pada tahun 1950. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri dari bioteknologi modern ini menggunakan teknologi yang lebih modern, memanfaatkan prinsip rekayasa genetika, biaya yang dihabiskan lebih mahal, dapat menghasilkan sifat baru pada organisme, dan pengerjaan relatif lebih efisien dan modern. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari beberapa contoh dari masing-masing jenis bioteknologi berdasarkan perkembangannya.
Apakah dari Anda semua ada yang bisa menyebutkan contoh dari bioteknologi ini? Gina, Bu. Saya silakan, Gina. Contoh untuk yang bioteknologi konvensional tuh ada tempe, tahu, nata de coco, sama kecap, Bu. Oh, bagus sekali ya. Oh, kalau yang untuk modernnya ada yang bisa? Nana, ada yang bisa untuk yang modernnya? Gina, Bu. Ya, silakan, Gina. Kalau untuk yang modern ada tomat hasil rekayasa, Bu. Iya, betul ya. Baiklah, Ibu akan tampilkan contoh dari yang disebutkan temannya tadi. Jadi benar ya yang disebutkan Gina tadi, yang untuk bioteknologi konvensional itu contohnya ada tempe yang ini, selanjutnya ada tahu, kecap, keju, yogurt, dan juga nata de coco. Dan betul ya yang sebutnya Gina tadi, yang contoh bioteknologi modern yaitu tomat hasil rekayasa genetik, di mana tomat ini yang telah direkayasa ini memiliki tingkat kebusukan yang lebih lama daripada tomat yang biasa, dan matangnya pun lebih cepat daripada tomat yang biasa. Dan juga satu lagi Ibu akan menjelaskan mengenai contoh yang lainnya, yaitu ada domba hasil cloning, di mana domba ini memiliki tubuh yang lebih gemuk daripada domba yang biasa, dan juga memiliki kaki yang lebih pendek daripada domba yang biasa tanpa hasil cloning. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu peranan mikroorganisme bioteknologi di berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bioteknologi konvensional, yaitu yang pertama di bidang pangan. Beberapa contoh bioteknologi tradisional di bidang pangan, misalnya tempe yang dibuat dari kedelai menggunakan jamur rhizopus, dan tape yang dibuat dari ketela pohon atau pisang dengan menggunakan khamir Saccharomyces cerevisiae, keju dan yogurt yang dibuat dari susu sapi dan menggunakan bakteri Lactobacillus. Nah, ini contohnya ya, seperti yang Ibu sebutkan tadi. Di sini ada tempe, tape singkong, tahu, dan juga keju. Nah, selanjutnya di bidang pertanian, contohnya itu ada hidroponik. Seperti yang sebagaimana dilakukan oleh ibu-ibu pada zaman pandemi ini, yaitu semuanya mungkin orang tua dari Anda semua juga sering melakukannya, yaitu bercocok tanam di rumah untuk mengisi waktu luang. Mungkin dari sebagian Anda semua ada yang tidak memiliki lahan bebas di depan rumah atau di belakang rumahnya. Jadi hidroponik ini dapat dijadikan alternatif lain supaya rumah tetap memiliki tanaman yang bagus tanpa harus memiliki tanah yang luas. Dan selanjutnya yaitu penyeleksian tanaman jenis mustard alami oleh manusia yang menghasilkan kolibri, brokoli, kubis, dan kembang kol. Nah, ini contoh dari bidang pertanian yang telah Ibu sebutkan tadi. Nah, selanjutnya di bidang peternakan, yaitu pada domba angkon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami, dan sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim yang lebih banyak. Nah, selanjutnya di bidang kesehatan ada juga yaitu antibiotik penisilin yang digunakan untuk pengobatan, yang dimana diisolasi dari bakteri dan jamur, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan dan bermanfaat untuk imunitas. Nah, selanjutnya yaitu bioteknologi modern, yaitu di bidang pangan. Yang pertama, bioteknologi di bidang pangan ini menghasilkan tomat hasil manipulasi genetik sehingga tahan lama, tidak cepat busuk,
dan kentang yang telah mengalami mutasi genetik sehingga kadar pati kentang tersebut meningkat 20% dari kentang biasa. Yang ini contoh seperti yang telah Gina sebutkan tadi atau mod hasil rekayasa genetik. Nah, di bidang pertaniannya yaitu tanaman kedelai tengger dan kedelai hijau camar yang berumur pendek dengan produktivitas tinggi diperoleh dari radiasi seleksi biji-bijian. Nah, selanjutnya yaitu di bidang kesehatan dan pengobatan, di mana bioteknologi modern ini yaitu pertumbuhan simatotropon yang dihasilkan oleh Escherichia coli dan manipulasi produksi vaksin dengan menggunakan E. coli agar efisien. Selain itu, untuk menghasilkan insulin secara massal dilakukan rekayasa genetika dengan menggunakan enzim dan bakteri. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya dulu kepada Anda semua, apakah dari contoh yang sudah disebutkan dari teman-temannya termasuk Ibu tadi, apakah ada yang sudah membuat produk hasil bioteknologi ini sebelumnya? Ibu ulangi lagi ya, Anda semua, apakah sebelumnya sudah ada yang membuat produk bioteknologi ini? Sudah, Bu. Kalau sudah, coba sebutkan apa produk yang sudah Anda buat. Waktu kelas 10 kami membuat tempe, Bu, sama yogurt. Bagus ya, berarti Anda semua sudah ada gambaran sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini. Nah, di sini juga Ibu tampilkan contoh penggunaan mikroorganisme yaitu pada bioteknologi konvensional, di mana produk tersebut, beberapa produk yaitu yang pertama keju, dan peranan organismenya itu jamur atau bakteri mengumpulkan dadi susu menjadi keju. Mikroba memberikan cita rasa khas keju. Yang selanjutnya yaitu ada yogurt, di mana fermentasi dalam susu yang telah diambil kepala susunya atau skim milk memberikan susunan dan cita rasa yang khas. Dan yogurt ini juga bisa dibuat dalam berbagai rasa, bisa rasa buah-buahan. Untuk anak-anak semua tolong dicatat ya yang bagian ini, karena kemungkinan ini akan masuk dalam ujian kita nanti. Nah, ini juga dicatat ya, karena kemungkinan juga masuk ke dalam ujian. Nah, selanjutnya yaitu beberapa manfaat bioteknologi pangan dalam kehidupan berdasarkan hasil eksperimen. Nah, yang di pemanfaatan di bidang pangannya itu bisa pemanfaatan mikroba untuk menghasilkan protein, di mana protein merupakan bahan makanan yang mutlak diperlukan manusia. Protein yang dihasilkan dengan memanfaatkan mikroorganisme disebut dengan single cell protein atau protein sel tunggal. Dan beberapa mikroorganisme yang efektif untuk pembuatan single cell protein ini yaitu Methylopus methylotropus, di mana SCP ini biasanya digunakan untuk makanan ternak agar hewan ternak mampu menghasilkan susu dan daya kualitas yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan jasa mikroorganisme untuk mengubah makanan, di mana melalui proses fermentasi yang dilakukan mikroorganisme, bahan makanan tertentu diubah menjadi bentuk lain sehingga cita rasanya lebih menarik atau mengandung nilai yang lebih tinggi. Contohnya ialah keju, mentega, roti, alkohol, dan juga cuka. Nah, bakterinya bisa kita lihat di samping, yaitu yang pertama jamur Penicillium camemberti dan juga Lactobacillus bulgaris. Nah, selanjutnya yaitu fermentasi makanan non-susu, di mana makanan non-susu ini bisa saja contohnya seperti kecap, tempe, dan produk lainnya yang tidak mengandung susu.
Yang pertama yaitu beberapa jenis mikroba yang digunakan mengubah bahan menjadi bentuk lain. Misalnya yaitu Rhizopus oligospora untuk membuat tempe dengan substrat kedelai. Yang kedua Neurospora cytophila yaitu untuk membuat oncom dengan substrat kacang tanah. Yang ketiga Saccharomyces cerevisiae untuk membuat tape dengan substrat ketan atau singkong atau ubi kayu. Dan yang terakhir yaitu Acetobacter sulinum untuk membuat nata de coco dengan substrat air kelapa. Nah, kalau yang ini silakan dicatat ya, karena kemungkinan juga akan keluar melalui ujian kita nanti. Yang dimana ini pemanfaatan bioteknologi melalui mikroorganisme sebagai pembasmi hama tanaman. Yaitu sifat mikroorganisme semacam ini dapat dimanfaatkan dalam bioteknologi pembasmi hama atau dikenal dengan biological control. Contohnya yaitu bakteri hasil rekayasa yang disebut sebagai Minomes merupakan keturunan dari Pseudomonas. Bakteri ini dapat melawan pembentukan es selama musim dingin, contohnya yaitu Bacillus thuringiensis yang patogen terhadap hama tanaman. Nah, seperti gambar dari Bacillus thuringiensis ini bisa dilihat pada sebelah slide tersebut. Nah, selanjutnya yaitu peran mikroorganisme dalam mengatasi pencemaran. Ibu mau bertanya dulu, apakah ada yang tahu mikroba yang digunakan untuk mengatasi pencemaran ini? Vio, Bu. Silakan, Vio. Bakterinya yaitu Clostridium buthyrum, Bu. Nah, benar ya, Vio. Jadi, bakteri yang digunakan untuk mengatasi pencernaan ini Clostridium buthyrium, yang dimana bakteri akan mencerna dan menguraikan gula serta menghasilkan gas hidrogen. Dan gas ini dapat sebagai bahan bakar yang tidak akan menimbulkan polusi. Baiklah, sekian materi yang Ibu sampaikan. Kemarin kan Ibu sudah mengirim LKPD kepada Anda semua. Apakah sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah ya. Baiklah, sekarang kita akan bahas mengenai LKPD yang telah Ibu kirimkan. Apakah sudah terlihat Anda semua? Sudah, Bu. Nah, siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan pengertian dari bioteknologi. Vio, Bu. Silakan, Vio. Jelaskan pengertian dari bioteknologi. Jawaban, bioteknologi berasal dari 3 kata, yaitu bios, tekno, dan logi, yang artinya hidup, teknologi, dan ilmu. Jadi, bioteknologi merupakan ilmu yang memanfaatkan organisme dan agen-agen biologis untuk menghasilkan produk bagi kepentingan manusia. Nah, Itu jawabannya, Bu. Ya, benar sekali, Vio. Sepertinya Vio menyimak ya pelajaran kita tadi. Nah, yang untuk pertanyaan nomor 2, apakah ada yang ingin menjawab? Yo, Bu. Vio lagi ya. Silakan, Vio. Nomor 2, yaitu jelaskan perbedaan dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Jadi, bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang prosesnya memanfaatkan mikroorganisme dan dilakukan secara sederhana. Produk yang dihasilkan bantuan mikroorganisme itu seperti jamur, kapang, dan bakteri agar dapat menciptakan enzim-enzim tertentu. Sedangkan bioteknologi modern merupakan teknologi yang didasarkan pada rekayasa DNA atau gen. Selain itu, memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia pemanfaatan atau perekayasaan proses biologi atau agen biologi untuk menghasilkan produk dan jasa yang berat. Jawabannya, Bu? Nah, benar sekali ya, Vio. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, apakah ada yang ingin menjawab? Gina, Bu. Silakan, Gina. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 3, contoh dari bioteknologi konvensional dan teknologi modern. Setelah ya Ibu jelaskan tadi, untuk yang bioteknologi konvensional itu ada tempe,
tahu, yogurt, nata de coco, dan kecap. Sedangkan bioteknologi modern itu ada tomat yang telah direkayasa dan domba hasil cloning. Nah, benar sekali ya. Gina tadi juga sudah menjawab apa yang pas Ibu menjelaskan dan sekarang menjawab lagi. Dan benar sekali apa yang Gina katakan. Selanjutnya, nomor 4, apakah ada yang ingin menjawab? Boleh Gina jawab, Bu? Boleh Gina, silakan. Nah, untuk pertanyaan nomor 4, mengapa bioteknologi umumnya materi kapang untuk membantu proses fermentasinya? Materi umumnya menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan kamir atau kapang dengan alasan yang pertama, pertumbuhannya cepat walaupun dalam skala besar seperti industri. Kemudian yang kedua, sel-selnya mengandung protein yang tinggi. Yang ketiga, dapat menggunakan produk-produk sisa sebagai substratnya, misalnya dari limbah pertanian, yang menghasilkan produk yang tidak toksik. Kemudian sebagai organisme hidup, reaksi biokimianya dikontrol oleh enzim yang berarti tidak memerlukan bahan reaktan dari luar. Nah, sudah ya. Berarti betul yang Gina sebutkan tadi. Dan pertanyaan terakhir, apakah ada yang ingin menjawab? Yang pertanyaan terakhir ini Ibu beri plus. Baiklah, Bu. Fira akan mencoba. Silakan, Vira. Baiklah, Bu. Fira akan mencoba menjawab pertanyaan pada pertanyaan nomor 5 ini, yaitu beberapa makanan atau produk yang mana bahan mentah atau jenis mikroorganisme yang dapat digunakan pada olahan lokasi produknya, yaitu disebut jawabannya yaitu contohnya seperti keju yang dimasak menggunakan bahan mentah atau dadi, mikroorganismenya contoh Streptococcus sp, Penicillium recouforti, dan Candida sp. Dan dadihan hasil dari keju ini umumnya dijumpai di semua daerah. Dan jawaban nomor 2 yaitu saus ikan menggunakan bahan mentah, yaitu ikan kecil yang mikroorganismenya contohnya seperti Halophilic bacillus sp, dan umumnya ditemukan di wilayah Asia Tenggara. Dan yang ketiga contohnya yaitu seperti kimchi, yang mana dia menggunakan bahan mentah seperti kubis dan berbagai jenis sayuran lainnya. Mikroorganismenya yaitu seperti bakteri asam laktat, yang mana ditemui di daerah Korea Selatan. Mungkin itu saja yang dapat Fira sampaikan, Bu. Nah, bagus sekali ya Vira. Sepertinya Vira ini penyuka Korea ya, karena dimasukkan kimchi di dalam Oh. pertanyaannya tadi. Nah, mungkin sekian yang dari LKPD yang Ibu berikan kemarin. Anda semua sudah menjawabnya dengan benar. Dan untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir, yaitu bioteknologi adalah ilmu yang menggunakan mikroba untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh manusia. Dan bioteknologi konvensional menggunakan bahan yang sederhana dengan bantuan jamur, kapang, dan juga bakteri. Serta bioteknologi modern yang didasarkan pada rekayasa genetika dan baru berkembang setelah ditemukannya struktur DNA pada tahun 1950. Baiklah Anda semua, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu besok, Ibu akan memberikan tugas. Silakan Anda semua membuat satu produk dari bioteknologi konvensional secara berkelompok. Kelompoknya ini bebas mau dibuat sendiri atau di lot, bebas ya, karena Ibu tidak akan membaginya. Takut Anda semua merasa tidak bisa bekerja sama jika Ibu yang memilih. Dan juga silakan membawa alat dan bahan yang tertera pada modul yang sudah Ibu berikan minggu kemarin bersama LKPD. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai tugas ini? Tidak, Bu. Oke, berarti tidak ada. Berarti Tolong enggak, Bu. paham berarti ya Anda semua? Ya Allah, Bu. Oke, baiklah. Mungkin sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa minggu depan.